Karena hari ini aku libur, gabutlah aku mau ngapain di dalam kamar itu kan. Jadi karena aku kalau pergi ke tempat kerja ada ngelihat kayak perkampungan gitu, tapi dia di atas atas bukit. Jadi aku penasaran ada apa di dalam kampung itu. Jadi kesanalah kita pergi sambil aku cerita kenapa aku ada bisa di sini. Jadi aku itu lulusan keperawatan, di mana kuliah aku itu di kota Medan, lebih tepatnya di Deli Husada, Deli Tua, yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi memang kampus kami ini selalu suka mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya untuk dapat bekerja di tempat-tempat yang mereka tahu lah, atau program-program yang mereka tahu gitu, atau ada wadah yang mereka tahu gitu. Istilahnya ini adalah lapangan pekerjaan loh. Asal kau mau ikuti arahan kami, jangan melawan, jangan bandel. Kami akan arahkan kamu agar bisa bekerja. Begitulah intinya. Istilahnya kampus kami itu menyediakan wadah. Ya kalau tidak mau ikut program kampusnya, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah juga. Siapa yang mau aja gitu. Kan ada tuh kampus yang mahasiswanya lulus, ya udah terserah masing-masing, lulus gitu kan. Mau kemana ya nggak ada bantuan dari kampus gitu. Masing-masing aja mau kerja di mana, mau ngapain, ya udah yang penting kampus meluluskan gitu. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya lah ya. Jadi program yang aku ikuti itu adalah program EPA. EPA ini siapa? Bukan program si EPA. EPA ini bukan orang. Jangan pula kalian pikir EPA ini program si EPA. Enggak. Itu nama singkatannya, nama singkatan dari programnya. EPA apa? EPA. EPA. Di mana program EPA ini sudah berlangsung selama 15 tahun dan aku angkatan ke-15, angkatan paling bontot, paling terakhir. Ini angkatan yang lagi pelatihan bahasa. Sekarang itu udah ada angkatan ke-16, jadi EPA 16. EPA 17 kapan? Nanti kayaknya pendaftarannya di bulan 5 itu. Jadi program EPA ini apa ya? Aku pun nggak tahu awalnya. Sekarang udah tahu lah, aku di sini. Kepanjangan EPA. E, Economic. P, Partnership. E, Agreement. Economic Partnership Agreement. Apanya tadi? Lipat lidahku jadinya kan. Economic Partnership Agreement. Apa artinya? Aku pun gak tahu. Jadi kayak perjanjian kemitraan ekonomi gitulah. Penempatannya dilakukan oleh siapa? Jadi ini dilakukan oleh pemerintah. G2G, government to government. Intinya kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Yang bisa melakukan pendaftarannya siapa? Yang pastinya yang lulusan keperawatan minimal D3. Namun pada saat ini non perawat udah juga bisa mendaftar, yang pastinya yang penting minimal D3 aja gitu. Semua jurusan kuliah yang penting minimal D3. Tapi kalau non perawat ini kan ada syarat satu lagi yang ditambah gitu. Harus punya sertifikat pelatihan perawatan lansia. Gimana bisa dapatinnya? Carilah di kota-kota kalian itu yang menyediakan pelatihan perawatan lansia gitu. Kayak di panti-panti Werda gitu. Mungkin ya kalau nggak salah. Atau ada rumah sakit yang bisa menyediakan itu dan dapat mengeluarkan sertifikat pelatihan perawatan lansia itu. Udah siap pelatihannya, dapat sertifikat, barulah bisa daftar EPA. Batas usia pendaftarannya itu terakhir itu 35 tahun. Fokus kerjanya itu yang pastinya menjadi perawat khusus lansia lah.
Ini aku udah sampai ke perkampungan yang di atas bukit tadi, yang aku bilang. Ini kita udah mulai nanjak. Kita nanjak ya. Ini betul-betul tinggi kali, sampai nanti aku nggak sanggup lagi. Ini sebenarnya aku nggak sanggup ini. Karena saking penasarannya aku apa isi di dalam perkampungan ini, ya udahlah aku paksa-paksakan lah ya. Ini betul-betul nanti sampai di mana di titik aku udah nggak bisa lagi naik ke atas naik sepeda kan, karena memang betul-betul tinggi kali. Jadi aku kayak model satu gang pertama, terus nanti agak menaik sedikit gang kedua, agak menaik sedikit gang ketiga. Jadi nanti aku tuh sampai ke yang paling atas. Tadi cerita kita sampai mana? Aku lanjut cerita aja lah ya, sambil kalian bisa lihat-lihat perjalananku penelusuran di dalam sini kan. Nah ini ada gang tapi turunan, perempatan tapi turunan sama naikan. Salah sikit kejungkal aku ke depan ini. Nah ini dia naik. Tapi ini aku coba naik lah, tapi nggak sanggup juga. Ini sebenarnya aku nanti turun ini dari sepeda, jalan kaki aku nih, ku sorong sepedaku ini. Lanjut lagi kita cerita. Berapa lama masa kontrak kerjanya kan kalau program EPA ini? Lama kontraknya tuh, kontrak pertama 4 tahun. Tapi sebelum daftar harus pelatihan bahasa Jepang dulu untuk mendapatkan sertifikatnya. Harus pelatihan bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya itu, kemampuan bahasa Jepangnya itu yang minimal setara N5 setara gitu. Di mana lesnya? Carilah LPK di daerah kalian yang dapat membantu dan terdaftar di kayak di Kemendikbud atau Kemenaker gitulah, Kementerian Ketenagakerjaan gitu, yang harus terdaftar di situ ya. Jangan yang abal-abal. Kalau aku kemarin difasilitasi sama kampus, jadi kita hanya bayar uang lesnya aja. Kampus menyediakan les bahasa Jepang, terus kita hanya bayar uang lesnya aja. 1 bulan tuh sekitar kalau nggak salah 50 ribuan lah, atau 600 ribuan 1 bulan. Jadi kemarin kami itu lesnya hanya 4 bulan kalau nggak salah. Lalu dapatlah sertifikat. Kalau yang lainnya udah nggak ada bayar lagi. Jadi pendaftaran EPA ini gratis, tidak bayar. Bagaimana alur seleksinya? 1, seleksi atau registrasi berkas ya, misalnya kayak upload dokumen lah, KTP, ijazah, itu yang udah di scan ya. Jadi kita tinggal upload lah, KTP, ijazah, apalagi kartu keluarga, SKCK, transkrip nilai, pas foto, paspor, surat izin. Jadi nanti kayak ada surat izinnya gitu. Kalau nggak salah kemarin langsung udah dikirim dari ininya lah, dari linknya itu udah ada. Jadi kayak kita tinggal ngeprint, terus nanti ke kantor lurah, tanda tangani lurah, tanda tangani wali atau orang tua bahwasanya kita diizinkan berangkat ke Jepang ini mengikuti program ini. Tanda stempel 10.000, stempel bukan stempel apa? Materai 10.000. Udah. Kalau lulus pemberkasan, lanjut lagi lah, nanti dia ada tes ujian keperawatan. Ini aku di atas ini mau turun betul-betul nahan rem. Pelan-pelan aku bayangkan tangan kiriku tuh megang handphone, tangan kananku tuh harus megang rem. Kalau enggak aku kejungkling nih ke bawah, kebanting-banting, kebalik-balik aku ke bawah ini. Alamat lah, nanti kalian bisa denger lah gesekan tekanan remnya itu ke lingkar sepedaku itu. Snit. Udah lah, kayaknya minggu depan aku harus sudah servis sepeda ini. Ya udah, ujian keperawatan. Kalau lulus ujian keperawatan, lanjutlah dia ujian psikotes, lulus. Ujiannya ini online sih, untuk kayaknya angkatan 16-17 juga masih online. Tahun depan kayaknya masih online. Baru nanti setelah itu ada kayak tes kuis-kuis bahasa Jepang gitu aja, kayaknya yang masih gampang-gampang lah. Terus setelah itu, setelah lulus semuanya, masuklah ke tahap medical check up. Jadi cek kesehatan gitu. Cek kesehatannya di mana? Jadi ke klinik
yang memang juga terdaftar di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Ketenagakerjaan gitu, yang udah ada kerjasamanya. Nanti dia ada surat rekomendasinya untuk kita cek case lah kalau udah lulus. Baru nanti setelah lulus kesehatan dinyatakan sehat, dinyatakan fit, baru lanjut lagi ke proses matching. Jadi proses matching ini nanti itu ada disebar profil-profil tempat kerjanya. Kayak tahun berapa itu tempat kerja dibuka, panti-panti jomponya fasilitasnya tahun berapa dibuka, gajinya berapa, semua di situ udah tertera, udah transparan. Jadi rezeki-rezeki kita aja lah lulusnya di mana. Prosesnya itu misalnya gini. Nanti di profil tempat kerjanya itu ada emailnya. Jadi kita email perkenalan diri lah, hai saya ini. Istilahnya kita membanggakan diri kita lah, bahwasanya diri kita itu positif untuk bisa bekerja di tempat itu gitu. Ya udah, kalau dia tertarik, dia harus menjadikan kita di salah satu pilihan calon kandidat pekerja di tempat dia, dan kita juga harus menempatkan nama tempat kerja itu, nama perusahaan itu di 10 pilihan yang kita inginkan. Jadi kalau kita memasukkan nama perusahaan itu ke dalam 10 pilihan yang kita inginkan, dan perusahaan itu juga memasukkan nama kita ke nama-nama calon kandidat pekerja dia, matching lah di situ. Artinya jodoh, kena lah dia di situ, luluslah matching. Lalu masuklah ke proses tanda tangan kontrak segala macam. Setelah itu tanda tangan kontrak, masuklah pelatihan bahasa Jepang 6 bulan pertama di Indonesia, dimana pelatihannya juga udah dikasih uang saku, gaji bulanan lah, setiap 1 bulannya dikasih. Berapa gajinya? 4.500.000 sampai 5 juta, karena setiap bulannya beda-beda. Kadang nanti bulan pertama dapat 5 juta 5.300.000 gitu, bulan kedua 4.800.000, bulan ketiga 4.700.000, bulan keempat 5 juta balik, bulan kelima 5 juta, bulan keenam misalnya 4.600.000 gitu, beda-beda dia. Udah, nanti setelah pelatihan di bulan 6 terakhir yang di Indonesia, ada lagi tuh medical check up kedua. Jadi cek kesehatan lagi untuk yang kedua kali. Kalau dinyatakan lulus lagi, cek kesehatan kedua, lanjut lagi lah untuk bisa pelatihan bahasanya langsung ke Jepang. Terbanglah ke Jepang pakai Garuda Indonesia, diantarkanlah sama pemerintah Indonesia. Tapi nanti ada lagi tuh pelatihan orientasi di Jakarta selama 3 hari di hotel. Kemarin kami di Hotel Ciputra yang di Jakarta. Ya udah, berangkatlah ke Jepang, pelatihan di Jepang sama selama 6 bulan juga, digaji juga. Setiap 1 bulannya sekitar 5 jutaan juga kalau dirupiahin. Yang pastinya kalau dari Jepang gajinya pakai yen, kalau dirupiahin itu sekitar 5 jutaan juga. Itu hanya belajar, hanya belajar digaji. Ya udah, setelah 6 bulan belajar di Jepangnya, ya udah langsung penempatan di tempat-tempat kerjanya masing-masing. Dijemputlah sama misalnya direktur perusahaannya, wakil-wakil perusahaan lah menjemput kita ke tempat pembelajaran itu, ke sekolah itu. Ya udah, jemputlah kita, ya udah kerja. Nah ini aku jalan masuk ini kan ke desa ini, ternyata jalannya buntu. Jadi aku putuskan lah untuk turun lagi ke bawah. Kita cari lagi spot-spot yang unik. Ini betul-betul capek ini. Kita turun, kita cari spot-spot yang lain lagi. Ini betul-betul aku sendiri di sini, nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak tahu, vibes-nya enak aja gitu, adem, tenang, nggak ada horor-horornya. Udah, kita balik lagi ke kampung sebelah. Jadi aku nih ceritanya masuk ke setiap kampung yang ada di atas bukit. Udah aku naik
udah lihat dalamnya, turun lagi cari lagi kampung sebelah, turun lagi cari kampung sebelah. Ini kampung selanjutnya, ini yang lebih serem lagi nih, ada rumah kayak terbengkalai gitu nih ha. Ini mungkin keturunannya udah habis, inilah mungkin yang keturunannya udah nggak ada lagi. Ya udah rumahnya terbengkalai gitu. Ini kalau dengar suara hembusan angin, memang angin lagi kencang kebetulan dari tadi kan. Yang video awal-awal itu memang anginnya kencang. Ini naik ke atas, kita lihat ke dalam. Ini ada rumah bagus nih, cantik nih modelnya. Ber-AC, berarti ada penghuninya. Ini kayaknya masih rata-rata berpenghuni sih, karena masih banyak rumah yang bagus. Itu mobil-mobil rata-rata parkir depan. Tapi antara ini lagi libur atau gimana nggak tahu lah. Dengar suara orang aja nggak ada. Kita naik, kita coba naik, kita lihat ke atas ya. Kita turun aja ah. Karena hati ini menyatakan jangan naik. Ya udah, nggak usah naik, turun aja. Cari spot-spot yang lain. Ini gede rumahnya. Kita masuk dulu ke sini ya. Oke. Ternyata di sini buntu, nggak ada jalan keluarnya. Kita balik aja lah. Ini kita balik. Ini rumahnya cantik juga ini. Ini besar-besar, memang orangnya di dalam itu rame atau sedikit gitu ya. Kadang rumahnya gede gitu, yang di dalam cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang mentok-mentok. Ini aku udah turun, kita lanjut lagi cari ke tempat-tempat selanjutnya. Kita lanjut lagi penelusuran kita. Nah, ini kita masuk ke gang selanjutnya. Ini juga daya tariknya sangat menarik perhatianku untuk masuk ke dalam ya. Jadi keputusan aku masuk ke dalam, tetap aja, tetap sepi. Itu ada bambu kuning tuh, bambu kuning. Kalau di Indonesia bambu kuning katanya ini ya, aduh, penangkal makhluk yang sangat indah. Ini ada mobil nih, mobil terbengkalai nih, rusak nih, udah nggak dipakai lagi tuh kayaknya. Ini apa? Ini sebenarnya gubuk atau rumah ya? Aku pun nggak tahu. Sendiri tengah-tengah di itu tadi kan. Nah itu ke depan jalan buntu. Ini kita turun ke bawah. Di bawah juga sepi. Nih rumah kosong. Buntu. Tapi ini rapi sih, bersih. Ada tanam-tanaman. Berarti ini ada orangnya. Ini kayaknya yang ini yang ada AC itu. Ini ada orangnya. Ini sebelah tetangganya kayaknya nggak ada ini. Tetangganya udah pindah kampung lah, atau udah meninggoy, nggak tahu. Kita balik lagi ya. Kita turun lagi ke bawah. Kita lihat apa yang ada di bawah. Oke, kita udah keluar. Kita cari lagi kampung-kampung selanjutnya yang bisa kita telusurin. Ini videonya langsung aku potong ya, karena biar nggak durasinya panjang kali. Ini udah mendekati ke kampung-kampung sebelah.
Sama, nggak ada apa-apa. Sepi juga. Ini udah masuk ke jalan raya sih ini kayaknya, jalan besar kan. Nggak seru karena nggak seru, kurang kampung gitu. Kita putar arah, kita cari lagi kampung yang lain. Itu ada burung gagak itu terbang. Enak itu air. Itu ada bebek-bebek itu. Tangkap 2 ekor ya kan? Potong, rendang, sedapnya. Kita lupakanlah bebek tadi. Lanjut kita ke kampung-kampung yang lain ya. Sini aku tuh udah capek, betul-betul haus. Cuman karena penasaran ini di dalam kampung-kampung apa, tetap kita jalani lah. Ini kalau di kamera nggak kelihatan ya, tapi ini kalau aslinya kayak tepung-tepung salju lagi turun nih, tapi tipis-tipis gitu dia, makanya di kamera nggak kelihatan. Ini agak ramai juga nih kampung ini. Ini ada batu-batu besar susun-susun dari gunung mana lah dipecahin-pecahin itu ya. Ini ada sayur-sayuran, tapi banyak tanaman tapi nggak pernah kelihatan orang-orang di sini tuh nanamnya kapan, nyiramnya kapan. Aku udah sebulan di sini, sebulan lebih, hampir 2 bulan nggak pernah lihat orang nanam-nanam sayur gitu. Tiba-tiba ada aja sayurnya tumbuh mekar subur. Kapan disiram nggak pernah lihat. Kita pergi ke kampung yang di ujung itu dulu ya, yang di samping-samping gunung itu. Itu rumah yang hitam tengah-tengah sendiri yang di ujung itu, cantik kali gitu kan. Aku pengen gitu kalau punya rumah itu, pengen punya rumah gitu kan, tengah-tengah, kiri kanan tetangganya jauh. Jadi mau berkaraoke pun awak kan nggak ada yang terganggu. Keluar ngapa kalian nih? Ya beginilah di sini, angka kelahiran kecil, lansianya makin gede. Makanya butuhnya perawat khusus lansia. Makanya perawat khusus lansia itu sangat-sangat dibutuhkan di Jepang ini, karena lansianya makin meningkat, anak mudanya sedikit. Nanti tuh yang di supermarket yang jadi kasir tuh yang udah umur 70, 60, yang kakinya udah pengkor-pengkor, jalannya pincang-pincang. Jadi kasir itu nanti di supermarket. Di sini yang penting bisa tanggung jawab, bisa kerja aja udah. Nggak mandang usia, nggak mandang fisik. Nih, banyak kali tanaman sayur-sayur. Tapi nggak pernah lah kulihat orangnya keluar gitu kan, lagi cabut rumput, lagi nyangkol. Entah kapan, apa orang ini mainnya malam gitu kan, main tengah malam gitu, atau main subuh. Nggak mau dilihat, kenapa harus subuh, kenapa harus malam, pesugihan. Ya udahlah ya, kayaknya kita akhirin aja lah ya perjalanan kita. Nanti ada lagi sih rencanaku ke kampung agak jauh sih dari sini, sekitar 40 menit lah dari sini. Karena tadi kita udah capek jalan sana jalan sini, dan aku juga pengen belanja karena laukku sudah habis.
Kuputuskan aku belanja dulu. Kita beli ikan dulu ya. Itu ada cemil-cemilan. Kita ambil keranjang dulu. Sebenarnya aku cuma beli ikan satu sih, satu bungkus gitu. Sebenarnya nggak usah pakai keranjang pun nggak apa, cuman karena aku megang handphone, payah kan. Nah, ini dia ikannya. Jadi harganya itu sama pajaknya 430 yen. Jadi kalau di rupiah itu sekitar 45 ribuan lah. Ya udahlah ya. Sekian dan terima kasih. Nanti kita lanjut jalan-jalan lagi. Aku mau pulang dulu, mau masak dulu, makan, tidur. Bye bye.